Saya Okta Amelia Hermayanti. Di sini saya akan membuat academic vlog untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori pengambilan keputusan. Yang pertama ada akurasi. Akurasi sendiri berarti bahwa keputusan yang diambil harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Dengan memiliki akses ke data yang akurat, perusahaan dapat mengidentifikasi tren, pola, dan peluang yang dapat membantu mereka mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, perusahaan e-commerce dapat menggunakan data penjualan dan preferensi pelanggan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya ada kecepatan. Di sisi lain, kecepatan berarti bahwa keputusan harus diambil dengan cepat. Dalam dunia bisnis yang cepat berubah, menunda pengambilan keputusan dapat menyebabkan peluang yang hilang atau masalah yang memburuk. Misalnya, dalam situasi di mana persaingan ketat, perusahaan harus dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan. Sebagai contoh, perusahaan teknologi yang merilis produk baru harus dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan tren atau kebutuhan pelanggan untuk tetap relevan di pasar. Jadi, akurasi dan kecepatan adalah kunci dalam pengambilan keputusan bisnis saat ini dan di masa depan. Perusahaan harus memiliki akses ke data yang akurat dan mampu mengambil keputusan dengan tepat dan cepat untuk tetap kompetitif dan sukses di tengah perubahan yang cepat dalam dunia bisnis. Bias sendiri adalah kecenderungan subjektif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang akurat. Contoh di bidang pemasaran dalam mengurangi bias dalam pengambilan keputusan adalah penggunaan teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan atau AI. Pertama, analisis data. Dalam pengambilan keputusan pemasaran, teknologi analisis data dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, kemudian juga tren pasar dan hasil kampanye pemasaran. Teknologi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang perilaku pelanggan dan preferensi mereka. Dengan demikian, keputusan pemasaran dapat didasarkan pada data yang objektif dan akurat. Kedua, ada kecerdasan buatan atau AI. Jadi teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pemasaran untuk mengurangi bias manusia. AI dapat memproses dan menganalisis data dalam skala besar dengan cepat dan akurat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan variabel, AI dapat memberikan rekomendasi keputusan yang lebih objektif dan berdasarkan data. Misalnya dalam pengaturan harga, AI dapat menganalisis data pasar dan perilaku pelanggan untuk memberikan rekomendasi harga yang optimal. Jadi, dengan menggunakan teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan atau AI tersebut, perusahaan dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan pemasaran. Keputusan yang didasarkan pada data dan analisis yang akurat dapat membantu perusahaan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka. Jadi ada beberapa langkah yang dapat diikuti dalam proses pengambilan keputusan untuk mengembangkan produk. Yang pertama ada identifikasi peluang dan tujuan. Jadi langkah ini mengidentifikasi peluang pasar atau kebutuhan yang belum terpenuhi yang dapat dilayani oleh produk baru. Misalnya kita akan mengembangkan produk baru dalam bidang makanan sehat dan organik. Yang kedua itu penelitian dan analisis pasar. Langkah ini melakukan penelitian pasar yang komprehensif untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan tren pasar. Misalnya, kita akan melakukan survei dan analisis pasar untuk mengidentifikasi permintaan yang tinggi terhadap makanan sehat dan organik. Yang ketiga, yaitu generasi ide. Jadi, setelah memahami pasar, langkah selanjutnya adalah menghasilkan berbagai ide produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Misalnya, kita dapat menghasilkan 5 ide produk seperti yang pertama makanan ringan organik, yang kedua minuman sehat berbasis buah-buahan,
Yang ketiga, sereal sarapan rendah gula. Yang keempat, makanan siap saji sehat. Yang kelima, makanan penutup rendah kalori. Selanjutnya, langkah keempat yaitu evaluasi dan seleksi ide. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi dan memilih ide-ide tersebut berdasarkan kriteria yang ditentukan. Misalnya, kita dapat menggunakan 5 kriteria seperti kualitas dan rasa. Kemudian yang kedua, ketersediaan bahan baku organik. Yang ketiga, inovasi dan keunikan produk. Yang keempat, potensi pasar dan pertumbuhan. Dan yang kelima, keuntungan dan biaya produksi. Langkah yang kelima yaitu pembobotan kriteria. Jadi setelah menentukan kriteria, kita perlu memberikan pembobotan yang sesuai untuk masing-masing kriteria tersebut. Misalnya, kita dapat memberikan pembobotan seperti berikut. Kualitas dan rasa kita beri bobot 0,3, ketersediaan bahan baku organik kita beri bobot 0,2, inovasi dan keunikan produk kita beri bobot 0,2, selanjutnya potensi pasar dan pertumbuhan kita beri bobot 0,2, dan keuntungan dan biaya produksi kita beri bobot 0,1. Jadi pembobotan ini didasarkan pada asumsi bahwa kualitas dan rasa adalah faktor paling penting dalam produk makanan. Yang selanjutnya diikuti oleh ketersediaan bahan baku organik, inovasi dan keunikan produk, potensi pasar dan pertumbuhan, serta keuntungan dan biaya produksi. Selanjutnya, untuk decision matrix-nya kita dapat membuat tabel seperti berikut. Pada kriteria ketersediaan bahan baku organik untuk produk alternatif A, saya memberi skor 4. Dan untuk kriteria inovasi dan keunikan produk, saya beri skor 3. Selanjutnya untuk potensi pasar dan pertumbuhan, saya beri skor 5. Dan untuk keuntungan dan biaya produksi, saya beri skor 4. Untuk alternatif produk B, C, D, dan E juga saya beri skor seperti pada tabel. Selanjutnya, untuk mencari total skor, kita dapat menghitungnya dengan cara, misalnya untuk produk alternatif A, kita dapat mengkalikan skor tadi dengan bobot. Untuk yang alternatif produk A, kriteria kualitas dan rasa, saya memberi skor 4, kemudian saya kalikan dengan bobot 0,3 dan hasilnya 1,2. Begitu pula untuk menghitung kriteria ketersediaan bahan baku organik pada produk A, yaitu skor 4 dikalikan dengan bobot 0,2, hasilnya 0,8. Dari hasil-hasil skor tadi dijumlah, jadi 1,2 ditambah 0,8 ditambah 0,6 ditambah 1 dan ditambah 4, hasilnya adalah 4. Jadi total skor untuk alternatif produk A yaitu 4. Jadi di sini saya sudah menghitung untuk total skor dari alternatif produk B, C, D, dan E. Hasilnya untuk produk B total skornya 4,2, untuk produk C total skornya 4,2, produk D total skornya 3,7, dan untuk produk E total skornya 3,6. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa produk B dan C adalah solusi terbaik karena memiliki total nilai tertinggi. Terima kasih. See you.